Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pemula. Jumpa lagi dengan bengkel pemula serabutan. Kali ini saya akan berbagi cara membuat perontok padi di bagian sarangannya. Ini adalah sarangan yang akan saya roll untuk dipasang di bodinya nanti. Saya menggunakan besi beton 6 mili dengan dimensi panjangnya ke sini 62 cm, untuk lebarnya ke sini 47 cm setengah. Ini akan saya roll untuk dipasang di bodinya ini nanti. Nah, bodinya lalu akan saya roll dulu di sana di mesin roll yang sudah siap. Ini sobat, hasilnya setelah di roll. Hasilnya setelah di roll ini. Ini posisinya di sini.
Seperti itu sobat, kira-kira posisi setelah terpasang. Dan nantinya ini akan dikasih baut di bagian yang ini. 1, 2, di sini ada lagi. 3, 4. Nanti dipasang baut, ini dikasih pelat untuk dipasang bautnya seperti ini. Dan ini juga bagian yang sini nanti akan dikasih sama sarangan seperti ini juga. Itu bahannya akan saya roll. Ini sobat, ini potongan bahannya 54 cm, yang ini 12,5 cm. Ini sobat yang sudah setelah saya roll, isinya seperti ini, dan nanti akan dipasang di sana. Posisinya di itu seperti itu, dan bagian yang ini nanti di bagian yang ini nanti akan dikasih pelat untuk di baut. Di sini ada lubang bautnya. Begitu juga yang bagian sini akan dikasih pelat dan
kasih baut yang sudah saya siapkan. Di lubang bautnya yang sudah saya siapkan seperti ini, di baut pakai mur tanam yang sudah saya pasang sebelumnya. Di dalam sana, dalam bodi ada mur tanam. Saya menggunakan mur yang saya tanam menggunakan mur baut 17 kunci 17 dengan drat kasar. Lalu selanjutnya di bagian yang ini, di bagian pangkon mesin, dudukan mesinnya ini saya menggunakan yang sistem sliding, bisa ditarik seperti ini. Ini sudah saya siapkan lubang bor untuk mesin dieselnya nanti di sini 1 2 3 4 untuk diesel gasolin 7 PK atau 6,5 sama saja, bisa dipasang di sini. Ini tinggal masukkan seperti itu. Tujuannya supaya apa? Agar nanti kalau kita melepas mesinnya, kita tidak perlu melepas 4 baut yang ada di bodinya ini, namun kita bisa melepaskan dengan semuanya ditarik seperti ini. Ini menjadi satu dengan mesinnya, sekaligus digunakan untuk tatakan. Apabila mesinnya ditaruh di tanah seperti itu, mesinnya sudah ada kakinya, sudah ada tatakannya. Sedangkan posisi yang di sini, yang di bodi perontoknya ini bentuknya seperti ini. Ini menggunakan kanal 55 UNP 50, dan ini menggunakan besi siku yang agak tebal, siku 55 yang agak tebal agar lebih kuat untuk menahan getaran mesinnya. Begitu juga yang ini. Lalu saya kasih support-supportnya agar lebih kuat menahan getaran mesinnya. Kemudian yang di sini ini untuk fungsinya adalah untuk melindungi baling-baling kipas yang ada yang terpasang di mesinnya nanti, agar waktu pemakaian baling-baling kipas yang plastik itu mudah patah. Jadi harus menggunakan pelindung, dikarenakan apabila nanti pada saat dipakai untuk proses perontokan padi, biasanya kalau tidak menggunakan pelindung seperti ini akan kejatuhan jerami dan membuat daun kipasnya itu pecah atau patah. Nah, untuk itu saya menggunakan pelindungnya ini, menggunakan bahan plat ketebalan 08. Ini begitu juga yang bodi yang ini, saya juga menggunakan plat 08. Lalu rangkanya ini saya menggunakan besi siku 55 untuk bodi rangkanya. Namun saya kombinasikan antara yang lebih tebal, ketebalan 3 mili, dan ini ketebalan 2 mili. Dikarenakan kalau yang untuk bagian yang sini, bagian yang untuk bearingnya, dudukan bearingnya ini harus lebih tebal supaya bisa menahan rotor yang setelah nanti dipasang fan bell, poli-polinya dipasang fan bell itu akan ada tekanan beban di sini. Untuk itu saya menggunakannya lebih tebal. Sedangkan yang untuk bodi ini saya cuma menggunakan siku 55 ketebalan plus minus 2 mili untuk meringankan beban, mengurangi beratnya beban ini. Karena apabila nanti dalam pemakaian di sawah itu mesin perontok padi ini terlalu berat, para pengguna itu mengeluhkan keberatan pada saat pindah tempat. Itu susah karena terlalu berat. Medan di sawah itu medannya tidak seperti di daratan, itu sangat menguras tenaga. Lalu di bagian
bawah, kaki bawah, apa namanya ini, rangka bawah, itu juga saya menggunakan yang lebih tebal sama dengan yang digunakan di sini, sekitar ketebalan 3,5 mm sampai 4 mm. Tujuannya supaya ini nanti akan ada rodanya, di sini akan ada roda, dan di sini sudah saya kasih lubang, ini sudah saya kasih lubang untuk dipasang as roda supaya memudahkan pengguna untuk menariknya nanti apabila masih berada di perjalanan, ditarik ada rodanya di situ. Lalu bagian yang ujung lainnya, bagian depan, bagian untuk keluarnya, sebentar sobat, akan saya perlihatkan lebih dekat lagi. Ini adalah bagian depannya. Oke sobat, ini adalah penampakan bagian bagian depan, di mana padi yang gabuk itu akan keluar melalui lubang yang ada di sini. Ini nanti akan ada pelatnya untuk penutupnya, untuk menyetel lebar dan sempitnya lubang yang diperlukan. Di sini nanti akan saya bor 2, di sini juga akan saya bor. Lalu ada pelat yang bisa di sliding, bisa dimainkan untuk mengatur lebar atau ukuran keluarnya padi yang gabuk, bisa disetel dengan plat yang saya pasang di sini nanti. Nah, ini juga saya kasih seperti ini, tujuannya supaya menahan padi yang gabuk dari sana supaya tidak terlempar terlalu jauh. Jadi terlemparnya itu tidak terlalu jauh, jadi saya kasih semacam stopper di sini. Lalu yang selanjutnya, masalah pelatnya ini, masalah bagian dalamnya ini akan saya jelaskan. Beberapa model perontok itu ada yang dibuat bodi seperti ini, turun dulu 10 cm baru dia akan masuk ke sana. Nah, ini turun dulu 10 cm baru masuk ke sana. Ada yang jenis perontok yang dari sini tidak turun dulu, tapi dari sini itu langsung masuk ke sana, seperti ini, langsung masuk. Itu sangat-sangat berbeda sobat. Perbedaannya di mana? Pada saat proses merontok padi, kalau yang model seperti ini turun dulu 10 cm baru masuk ke sana. Ini tujuannya apa? Supaya memberi ruang lebih luas, memberi ruang lebih lega di bawah sarangannya ini, memberi ruang lebih lebar di bawah sarangannya ini. Tujuannya untuk apa? Supaya memperlancar turunnya padi yang sudah sudah rontok, itu lebih mudah turun karena ini ada rongga ruangan untuk lewatnya lebih lebar, lebih luas. Namun apabila yang jenisnya tidak seperti ini, modelnya tidak seperti ini, dari sini langsung masuk, tidak melalui ada turun dulu baru masuk, langsung dari sini langsung miring masuk ke sana, itu akan lubangnya itu akan sempit sekali. Di bagian bawah sarangan ini akan ngepres, akan mepet, pelat bodinya itu akan mepet di bawah bagian
bawah sarangan sehingga mengganggu proses lewatnya atau proses keluarnya gabah yang sudah siap turun, yang sudah terrontokkan. Jadi di sini akan berjubal, akan buntu, terhambat, sehingga akibatnya akan banyak sekali yang terbuang karena tidak bisa turun, akhirnya ikut berputar dan terbuang di bagian pembuangan jeraminya ini, bagian sini, bagian keluar pembuangan jerami. Itu seperti itu sobat, jadi sangat berbeda. Apabila membuat perontok, usahakan yang seperti bodinya seperti ini. Jadi turun dulu baru masuk ke sana. Ada yang dari sini langsung masuk sana, itu jangan seperti itu kalau membuat. Jadi turun dulu baru masuk, karena untuk memberi ruang di bawah sarangan supaya lebih lebar, intinya seperti itu. Lalu pelat yang saya gunakan ini adalah pelat 08. Pelat 08 ini juga pelat 08. Sedangkan covernya atau tutupnya ini saya menggunakan pelat 2 mili. Ini saya menggunakan pelat 2 mili. Ini nanti untuk covernya, untuk tutupnya saya menggunakan pelat 2 mili. Bagian dalamnya seperti ini, penampakan dalamnya seperti ini. Di video yang lalu sudah saya tunjukkan. Ini saya di bagian dalamnya, penampakannya seperti ini. Lalu ini juga rotornya, saya menggunakan plat 2 mili juga. Rotornya saya menggunakan plat 2 mili dengan puli-puli. Diameter puli-pulinya ini diameter 25 dengan lubang Van Bell B, tipe B, lubang Van Bell tipe B yang lebih besar. Dan asnya ini saya menggunakan besi as yang ukuran 32, namun lubang puli-pulinya ini saya menggunakan ukuran yang 30. Jadi puli-puli ini ukurannya diameter luar ini 250 mili atau 25 cm. Bagian dalamnya ini untuk menggunakan as 30 mili. Namun saya membeli as, menggunakan as 32 supaya apa? Bisa masuknya ini bisa lebih keras, lebih lebih kuat. Kalau puli-puli yang ukuran 30 kita pasang di puli-puli yang diameter asnya 30, kita misalnya kita beli as diameter 30, dipasang puli-puli yang ukurannya sama 30, itu biasanya masuknya begitu mudah, itu kendor. Masuknya mudah, nanti setelah pemakaian dia akan goyang, kendor, terus nanti lepas. Lama-kelamaan dia lepas. Nah, untuk itu saya mengantisipasi menggunakan as yang 32 dan lubang diameter puli-puli dalamnya ini 30. Jadi saya tidak menggunakan mesin bubut, namun saya menggunakan gerinda. Saya gerinda menjadi diameter 30 yang lebih sempit, maksudnya 30 lebih sedikit supaya masuknya puli-puli ini keras gitu. Kita pukul sampai keras sehingga nanti pada saat pemakaian tidak mudah lepas seperti itu. Lalu ini saya menggunakan bearing UCP merek ASB, serinya untuk as ukuran 32 mili, nomor seri bearingnya itu P207. P207 itu untuk diameter as. Ini ini P207 strip 20. P207 strip 20 untuk diameter as 32. Lalu ini rotornya saya juga sama menggunakan ketebalan plat 2 mili, sama dengan yang saya gunakan untuk tutupnya, untuk covernya menggunakan plat 2 mili, dan ini menggunakan potongan pir bekas mobil, engkel yang ketebalannya
plus minus 8 mili sampai 1 cm. Ini supaya lebih awet. Dan pemasangan yang lebih penting lagi adalah pada saat pemasangan giginya ini jangan dibuat lurus. Jangan dibuat lurus, buatlah serong seperti ini. Buatlah serong seperti ini. Supaya tujuannya apa? Nanti lebih mudah mengurai, di dalam itu lebih mudah mengurai jerami yang ada di dalam, sehingga cara kerjanya mesinnya itu menjadi lebih ringan dan hasilnya lebih bagus dikarenakan terurai dengan merata, sehingga padinya bisa terambil semua, bisa rontok semua, tidak terbuang, bercampur dengan jeraminya. Nah, tujuannya adalah seperti itu. Dan ini juga menggunakan potongan per mobil bekas. Ini saya potong ukurannya sekitar 3,5 cm. Lalu saya las seperti ini, dan setelah itu di bevel. Tujuannya supaya tidak tajam, karena kalau tidak di bevel ini akan tajam, sehingga nanti pada saat proses dipakai untuk perontokan padi itu akan banyak jerami yang patah, sehingga hasilnya akan menjadi kotor. Hasil padinya itu tidak bisa bersih dikarenakan bercampur dengan potongan-potongan jerami yang terpotong giginya ini kalau tidak di bevel, kalau tidak di gerinda. Jadi harus di bevel supaya tidak tajam, intinya seperti itu. Baik sobat, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita masih belajar bersama. Ini untuk bengkel pemula yang ingin mencoba membuat perontok padi, silahkan dicoba. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.